Selamat, Wulan. Anda memang hamil sesuai dengan prediksi yang Anda katakan tadi. Usia kehamilan Anda sudah memasuki 12 minggu. Kandungannya sehat. Ucap Dr. Raymond seraya menekan tombol enter di keyboardnya. Dan dia menyerahkan hasil USG tersebut kepada Wulan. Tubuh Wulan bergetar hebat. Air mata pun menetes dengan deras tanpa bisa dicegahnya lagi. Kini Wulan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Terima kasih, Dok. Wulan bangkit dari tempat tidur. Tapi, sebelum Wulan turun dari tempat tidur itu, Dr. Raymond menahan tangan Wulan. Wulan melepaskan tangan Dr. Raymond dengan sedikit keras. Entahlah, suasana hatinya benar-benar tidak baik setelah mendengar penuturan Dr. Raymond. Duduk dulu, Lan. Masih ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Dr. Raymond menyuruh Wulan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Wulan berusaha menahan tangisnya. Akan tetapi perasaannya benar-benar hancur. Bibirnya bergetar karena mencoba menahan agar tidak mengeluarkan suaranya. Dr. Raymond pun menjadi panik saat melihat Wulan menangis. Seharusnya kamu bahagia. Karena di luar sana masih banyak pasangan yang mendambakan kehamilan. Tetapi mereka malah tidak bisa hamil. Jadi, intinya disyukuri saja, Lan. Dr. Raymond menuliskan resep obat yang harus ditebus oleh Wulan di apotek nanti. Saya baik-baik saja, Dok. Terima kasih. Hanya itu yang bisa diucapkan oleh Wulan. Sebenarnya dia hanya menyemangati dirinya sendiri dan berharap jika ini benar-benar akan baik-baik saja. Meskipun nyatanya keadaan dirinya berbanding terbalik dengan ucapannya. Ini resep obat serta vitamin yang harus kamu konsumsi selama masa kehamilan. Jangan lupa untuk mengkonsumsi buah dan sayuran yang cukup agar bayinya juga sehat dan kuat. Satu lagi, jangan bekerja terlalu berat agar bayi tidak stres di dalam rahim. Wulan malah tambah menangis saat mendengarkan penuturan dari Dr. Raymond. Kenapa usia kehamilan saya sudah memasuki 3 bulan, Dok? Tanya Wulan dengan ragu karena dia memang tidak menghitung kapan tamu bulanannya yang terakhir datang. Jika memasuki 3 bulan, berarti dia sudah hamil juga saat diperiksa oleh Delisa waktu itu. Tetapi, kenapa Delisa tidak mengatakan kepadanya? Atau, apa mungkin jangan-jangan? Pikiran Wulan mulai beradu dengan argumennya sendiri. Ada banyak kejanggalan yang muncul di dalam kepalanya. Seharusnya kamu bersyukur karena bisa hamil dengan cepat setelah mengkonsumsi obat penunda kehamilan. Karena, biasanya butuh waktu yang lama agar bisa hamil setelah mengkonsumsi obat tersebut. Dr. Raymond memperhatikan Wulan yang sepertinya sangat terpukul dengan kehamilannya. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu, Dok. Terima kasih untuk semua penjelasannya. Wulan segera bangkit dari duduknya. Jangan lupa untuk selalu periksakan kandungan kamu setiap bulannya. Ucap Dr. Raymond seraya menutup bukunya. Yang dijawab Wulan dengan anggukan kepalanya. Dok, apa kita bisa hamil meskipun telah mengkonsumsi obat penunda kehamilan? Wulan menyampaikan kejanggalan yang dirasakannya karena dia masih belum bisa menerima jika sekarang dia sedang hamil buah cintanya dengan Sam. Rasanya sangat tipis peluang untuk hamil jika sedang mengkonsumsi obat penunda kehamilan. Tetapi bisa hamil juga sih, Lan. Semuanya tergantung kepada obat jenis apa yang kamu konsumsi. Dan yang pastinya, semuanya tidak terlepas dari takdir yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Ucap Dr. Raymond seraya menatap Wulan. Atau kamu ada bawa obatnya sekarang? Agar bisa saya lihat obatnya. Wulan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Pikirannya benar-benar kacau saat ini. Bagaimana tidak? Dia sedang hamil sedangkan hubungannya dengan Sam telah berakhir. Ya sudah. Bawa saja besok, Lan. Agar bisa dilihat. Apa benar itu obat penunda kehamilan atau hanya sekedar vitamin saja? Ucap Dr. Raymond. Baik, dokter. Terima kasih. Saya pamit dulu. Ucap Wulan berusaha tersenyum meskipun hati dan perasaannya sedang tidak bersahabat. Wulan segera berjalan keluar dari ruangan Dr. Raymond dan kembali ke kontrakannya. Di sepanjang perjalanan, pikiran Wulan menerawang jauh. Dia memikirkan semua kejadian demi kejadian yang telah hadir di dalam hidupnya. Bahagia, sedih, kecewa dan juga putus asa menghampiri perasaannya. Wulan memikirkan entah apa yang akan terjadi pada dirinya esok hari hingga rasa lelah itu menghampiri pikirannya. Begitu sampai di kontrakannya,
Wulan segera makan sesuai dengan anjuran Dr. Raymond tadi bahwa dia harus menjaga kesehatan dirinya karena ada satu nyawa yang berada di rahimnya sekarang. Selesai makan, Wulan segera meminum obatnya. Selanjutnya, dia memutuskan untuk berbaring karena kepalanya terasa sangat pusing. Entah berapa lama Wulan merenungi nasibnya, hingga matanya hanyut di alam mimpi. Pagi ini, Wulan sudah siap dengan setelan kantornya. Setelah dipikir-pikirnya semalam, maka dia memutuskan untuk mempertahankan janin tersebut meskipun tanpa sosok seorang suami di sisinya. Wulan tersenyum di depan kaca kamarnya seraya mengelus perutnya dengan sayang. Assalamualaikum sayang bunda, sehat-sehat ya di dalam. Mulai sekarang kita akan bekerja bersama-sama, ucap Wulan dengan tersenyum manis. Dia bahagia karena sebentar lagi akan menjadi seorang ibu. Setelah menempuh perjalanan selama 15 menit, Wulan telah sampai di perusahaan Star Group yang berdiri dengan megahnya di pusat kota. Wulan memasuki ruangan kerjanya dengan perlahan. Mulai sekarang dia akan lebih hati-hati di dalam melangkah dan berbuat, karena takut akan ada efeknya kepada bayi yang dikandungnya. Hai, Lan, gimana keadaannya sekarang? Tanya Selby saat melihat Wulan yang sudah duluan hadir di ruangan itu. Seperti yang kamu lihat, ucap Wulan dengan tersenyum lebar seraya menatap sahabat baiknya itu. Syukurlah jika kamu udah baikan. Aku kemarin sangat mencemaskan keadaan kamu yang pucat banget. Ucap Selby lega dan menghidupkan komputernya. Bagaimana pemeriksaan kemarin? Tanya Selby lagi saat teringat dengan obrolan mereka kemarin. Positif. Jawab Wulan singkat. Benarkah? Peluk dulu. Selamat ya. Ucap Selby seraya berdiri dari duduknya dan memeluk Wulan dengan sayang. Baik-baik di dalamnya sayang. Tante udah nggak sabar pengen lihat kamu. Ucap Selby seraya mengelus-elus perut datar milik Wulan. Terima kasih, Sel. Kamu memang sahabat terbaikku. Ucap Wulan sambil menghapus air matanya dengan cepat. Dia terharu dengan respon Selby yang hanya seorang sahabat baginya. Tidak seharusnya Wulan merasa kecewa saat mendengar ucapan Dr. Raymond kemarin. Selby saja yang hanya orang lain malah sangat bahagia saat mendengar berita kehamilannya. Suami kamu sudah dikasih tahu kabar bahagia ini? Tanya Selby dengan mata berbinar menatap Wulan. Pastinya udah dong. Dia orang pertama yang aku kasih tahu. Ucap Wulan dengan kebohongannya. Enggak mungkin juga dia berkata jujur kepada Selby karena kenyataannya rumah tangganya sudah berakhir. Bisa-bisa dia akan menjadi bahan gosip oleh semua karyawan nantinya. Pasti dia bahagia banget ya, Lan. Aku enggak bisa bayangin perasaan suami kamu sekarang. Ucap Selby dengan wajah yang berbinar bahagia. Pastinya dia juga bahagia, Sel. Ya sudah. Yuk kerja dulu nanti malah kena pecat karena pagi-pagi sudah ngerumpi. Ucap Wulan dengan tertawa pelan. Mereka larut di dalam pekerjaannya masing-masing tanpa bersuara lagi. Wulan hanyut di dalam tumpukan kertas yang ada di atas mejanya. Sekarang dia harus bekerja keras untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangan agar dia bisa membiayai anaknya nanti. Bahagia rasanya saat membayangkan akan menjadi seorang ibu. Meskipun dia harus kuat untuk menghadapi semuanya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Apalagi bantuan dari Sam. Wulan berpikir pastinya Sam sudah bahagia dengan Jedar dan sudah melupakan dirinya. Karena asyik bekerja. Tanpa terasa jam makan siang sudah datang. Semua karyawan mulai bertebaran keluar dari ruangannya masing-masing. Tetapi tidak begitu dengan Wulan. Wanita itu masih setia dengan kertas dan komputer yang ada di atas mejanya. Makan siang dulu. Lan, ajak Selby seraya berdiri dari duduknya. Aku udah pesan sama Pak Robi. Sel, kamu gimana? Tanya Wulan yang sudah minta tolong dengan petugas kebersihan untuk memesan makan siangnya karena dia merasa capek jika harus turun naik dari lantai 20 gedung itu. Sekalian pesan buat aku juga, Lan. Malas ke bawah sendirian. Ucap Selby dengan tersenyum manis dan berharap Wulan mau membantunya untuk menghubungi Pak Robi kembali. Baiklah, buat kamu apa sih yang enggak? Goda Wulan. Makasih Wulan sayang. Bumil yang satu ini memang terbaik deh. Ujar Selby. Kalau ada maunya baru bilang baik. Gerutu Wulan seraya menghubungi Pak Robi untuk memesan makan siang buat Selby serta minuman untuk mereka berdua. Sepertinya aku harus mulai menabung untuk persiapan menyambut si kecil nantinya. Ucap Selby dengan tertawa pelan. Kayak kamu aja yang hamil.
Pakai persiapan segala. Gerutu Wulan. Pastinya dong. Aku akan memberikan yang terbaik buat anak kamu nantinya. Kalau perlu. Jika nggak ada orang yang mengasuhnya nanti, aku akan mengundurkan diri buat jagain mereka. Goda Selby dengan suara tawa yang mulai membuat Wulan jengkel. Enak saja. Dengus Wulan seraya menghembuskan napasnya dengan kasar. Kan tidak ada salahnya, Lan. Lagian, wajah kita juga mirip kok. Orang lain saja sangat susah membedakan kita berdua. Pastinya mereka nantinya akan cocok denganku. Karena aku mirip dengan mamanya. Ucap Selby seraya tertawa lepas. Mereka, emangnya banyak apa? Sahut Wulan yang terus saja mengetik di keyboard komputernya. Yah, mana tahu debaynya kembar gitu. Jawab Selby seraya tersenyum-senyum sendiri membayangkan bayi yang ada di dalam rahim Wulan. Dasar lebay. Ujar Wulan seraya memajukan bibirnya. Obrolan mereka terhenti karena kehadiran Pak Robi yang membawakan makan siang untuk mereka berdua. Selanjutnya, mereka menikmati makan siang dan minuman dengan santai karena jam istirahat masih lama. Oh ya, Lan, aku boleh lihat foto suami kamu enggak? Wulan terbatuk karena pertanyaan Selby yang tiba-tiba. Dia menatap Selby dengan wajah yang dipenuhi kerutan karena tidak biasanya Selby bertanya-tanya tentang kehidupan pribadinya. Aku enggak punya fotonya di ponsel ini. Sel. Lirih Wulan dengan menahan gejolak di hatinya. Walau bagaimanapun Wulan menyembunyikan lukanya, tidak bisa dipungkiri hatinya akan sedih saat ada orang yang mempertanyakan suaminya. Oh, enggak apa-apa kok, Lan. Mungkin lain waktu aku bisa mengenal. Oh iya aku lupa siapa namanya. Ucap Selby lagi. Mas Ragel. Jawab Wulan dengan senyumannya. Dia sengaja menyebutkan nama depan Sam agar Selby tidak mencari informasi lagi mengenai suaminya. Selby tersenyum lebar, seraya mengangguk-anggukan kepalanya saat mendengar ucapan Wulan. Selesai makan siang, Wulan melanjutkan pekerjaannya kembali. Tanpa terasa jam sudah menunjukkan waktunya untuk pulang. Wulan segera mengemasi pekerjaannya saat Selby telah duluan keluar dari ruangan itu. Wulan bergegas menaiki kendaraannya. Sore ini dia akan mengunjungi Dr. Raymond kembali untuk berkonsultasi mengenai kehamilannya. Setelah menunggu antrian selama 1 jam, Wulan dipersilakan masuk oleh seorang perawat. Wulan melangkahkan kakinya memasuki ruangan praktek Dr. Raymond dengan perasaan yang berdebar-debar. Selamat sore, Lan. Ada yang bisa saya bantu? Lan. Dr. Raymond menyapa Wulan dengan sopan saat melihat Wulan yang sudah berada di ruangan tersebut. Itu dok. Wulan gugup untuk menjelaskan maksud kedatangannya karena baru kemarin dia konsultasi dengan dokter tersebut. Apa ada keluhan dengan kehamilannya? Oh, enggak ada dokter. Aku cuma mau menanyakan perihal obat penunda kehamilan kemarin. Ucap Wulan seraya menghembuskan napasnya yang terasa berdesakan keluar dari hidungnya. Oh itu, kirain ada masalah apa? Boleh saya lihat obatnya? Wulan segera membuka tasnya dan menyerahkan obat yang telah dibawanya kepada sang dokter. Obatnya cuma segini, tanya Dr. Raymond dengan wajah yang diliputi rasa heran. Wulan menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Dia menatap Dr. Raymond yang tengah tersenyum sendirian. Sedangkan Wulan malah menatap dokter itu dengan tatapan heran. Ini bukan obat penunda kehamilan, Lan. Tetapi justru sebaliknya. Obat ini merupakan obat penyubur rahim dan vitamin. Dr. Raymond menatap Wulan dengan heran karena wanita itu langsung menangis histeris sebelum dia melanjutkan ucapannya. Anda tidak apa-apa, tanya Dr. Raymond saat Wulan memegang dan mengacak-acak rambutnya dengan frustasi. Terima kasih, dokter atas penjelasannya. Saya harus pulang sekarang. Ucap Wulan seraya memegang kepalanya yang terasa berat. Maaf, Lan, apa saya melakukan kesalahan? Tanya Dr. Raymond panik. Wulan hanya menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia merasa telah ditipu habis-habisan oleh Sam selama ini. Saya izin pamit, dok. Wulan menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan wajahnya yang sedang menangis. Tunggu sebentar. Lan, Dr. Raymond memegang lengan Wulan dengan refleks untuk menahan wanita itu agar duduk kembali. Maaf, Dr. Raymond tersadar saat Wulan menepiskan tangannya. Sebaiknya Anda duduk dulu. Karena jika Anda menangis seperti ini, maka orang di luar akan berpikiran jika saya telah melakukan hal buruk kepada Anda. Dr. Raymond meminta Wulan untuk duduk kembali.
karena sekarang keadaan Wulan sangat berantakan. Dr. Raymond sangat yakin, jika Wulan keluar dengan keadaan yang seperti itu maka orang luar yang melihat Wulan seperti itu, pasti akan berpikiran buruk tentangnya. Saya baik-baik saja, Dok. Hanya itu yang bisa diucapkan Wulan dengan air mata yang tidak berhenti mengalir. Sebenarnya ucapan itu hanya untuk menyemangati dirinya sendiri. Wulan berusaha menenangkan dirinya sendiri. Pikirannya benar-benar kacau dan hatinya kembali terluka saat mendengar penjelasan dari Dr. Raymond tadi. Selanjutnya Wulan pamit setelah bisa menguasai dirinya kembali. Wulan merasakan seakan dirinya sama dengan pepatah yang mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kemarin berita kehamilan yang membuatnya drop. Sekarang malah penjelasan mengenai obat penunda kehamilan ala Delisa yang membuatnya pusing. Pagi-pagi sekali, Wulan telah bersiap-siap untuk pulang ke kampung halamannya. Walau bagaimanapun keadaannya, dia tidak mungkin bisa untuk menyembunyikan masalah rumah tangganya dari pihak keluarga. Apalagi dengan statusnya yang sedang hamil. Pastinya semakin dia berusaha menyembunyikan kehamilannya, pastinya perutnya akan semakin membesar setiap bulannya. Menjelang makan siang, Wulan telah berdiri di depan gerbang rumah orang tuanya. Hatinya kembali sedih saat melihat bangunan megah itu. Bayangan Sam kembali muncul di kepalanya karena laki-laki itulah yang telah merubah kehidupan keluarganya. Kak Wulan. Pekik Keiza saat melihat kakaknya memasuki pintu depan. Hei, Ki. Sapa Wulan seraya merentangkan tangannya seakan meminta Keiza memeluknya. Keiza dengan sigap berlari ke pelukan sang kakak yang sangat dirindukannya. Wulan menggosok-gosok kepala adiknya yang sekarang telah berubah menjadi gadis remaja yang sangat cantik. Kamu tambah cantik saja. Goda Wulan seraya menghapus air mata yang menetes di pelupuk mata adiknya itu. Kami merindukan kakak, ucap Keiza dengan mulut bergetar menahan tangisannya. Kakak juga merindukan semuanya. Tanpa disadari bulir bening menetes di pelupuk mata Wulan. Rasa sedih dan penderitaan yang ditahannya selama ini seakan hadir kembali ke permukaan saat melihat keluarga yang menangisi kepulangannya. Wulan tersenyum bahagia dengan air mata yang masih menetes. Meskipun keluarga Sam tidak menginginkan kehadirannya, tetapi setidaknya dia masih memiliki keluarga yang mau menerimanya dengan kasih sayang. Apa kabar sayang? Sapa ibuk yang baru datang. Wulan segera menghambur ke dalam pelukan ibuknya. Kabar baik, Buk. Ucap Wulan seraya menghapus air matanya dengan pelan. Dia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan kasar. Seakan beban yang sangat berat tengah menghimpit pikirannya. Duduk dulu. Sayang, kamu pasti sangat capek setelah menempuh perjalanan jauh. Ibuk mengambilkan Wulan air minum ke belakang. Perasaannya juga terluka saat melihat keadaan anak sulungnya itu. Sebenarnya Ibuk tidak tega untuk meneteskan air mata di depan Wulan. Makanya dia ke dapur untuk menumpahkan perasaan sedihnya. Ki, jangan gangguin kakak, ujar Ibuk saat melihat Keiza yang bersandar di bahu kakaknya itu. Enggak apa-apa kok Buk, sela Wulan dengan tersenyum. Betapa perih luka yang ditanggungnya selama ini. Setidaknya kepulangannya bisa membuat Wulan sedikit melupakan masalah yang tengah dihadapinya. Bagaimana hubunganmu dengan Sam? Tanya bapak yang baru datang. Wulan minta maaf Pak, Buk. Pernikahan kami tidak bisa dilanjutkan lagi. Ucap Wulan dengan bibir bergetar menahan tangisnya. Apa ada masalah? Tanya Ibuk dengan hati-hati karena takut akan melukai Wulan. Masalahnya sangat besar Buk. Keadaan kita yang jauh berbeda membuat kami mengambil keputusan untuk berpisah. Apa tidak ada masalah lain? Tanya Bapak dengan tatapan menyelidik. Meskipun mereka telah mendengar semuanya dari mulut Sam. Tetapi mereka juga perlu untuk mendengar informasi dari Wulan. Sebenarnya kami hanya menikah dengan perjanjian selama 2 tahun. Dan waktu 2 tahun sudah berlalu dari pernikahan tersebut. Makanya kami memutuskan untuk berpisah. Sahut Wulan yang tidak mengetahui bahwa Sam yang telah mengunjungi orang tuanya terlebih dahulu. Bagaimana dengan Sam? Apa dia bisa menerima semuanya? Tanya Ibuk seraya menuangkan air minum ke dalam cangkir. Pastinya dia bisa menerima semuanya, Buk. Karena semua itu sudah kesepakatan kami berdua. Dan lagian, orang tuanya juga tidak menyukai Wulan, Buk. Bagaimana mungkin orang tuanya tidak menyukai kamu, Nak? Tanya Ibuk heran karena dia tidak mendengar hal itu dari mulut Sam. Yah, karena kita berbeda jauh dengan mereka, Buk.
Sam merupakan anak keturunan bangsawan. Dia adalah penerus kekayaan orang tuanya. Perusahaannya juga maju dan berkembang. Tidak hanya di tanah air tetapi sudah tersebar di beberapa negara maju. Wulan menghela napasnya dengan berat. Sangat sulit untuk menjelaskan kepada orang tuanya. Tetapi dia tidak memiliki pilihan lagi. Mungkin sekarang adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan semuanya. Keiza menatap kakaknya dengan mata melebar dan mulut terbuka lebar. Sama sekali dia tidak menyangka jika kakak iparnya adalah keluarga kaya raya. Rasanya sangat tidak cocok jika aku sebagai pendamping dari seorang Sam yang memiliki kekayaan berlimpah seperti itu. Kita hanya dari keluarga biasa-biasa saja. Perbedaan kita dengan mereka layaknya langit dan bumi. Ucap Wulan dengan kepala tertunduk untuk menyembunyikan air matanya. Bagaimana dengan kamu? Tanya bapak lagi. Bagi aku tidak masalah kok, Pak. Meskipun saat ini aku tengah mengandung anaknya Sam. Kamu hamil? Nak, tanya ibu dengan air mata yang tidak bisa disembunyikannya lagi. Bahunya bergoyang menahan luapan tangisnya. Iya Bu, tapi ibu tidak usah khawatir karena aku pastinya akan baik-baik saja meskipun tanpa Sam. Setidaknya nanti akan ada anak yang menjadi penghibur bagiku. Ucap Wulan dengan tersenyum. Apa Sam tahu kalau kamu sedang mengandung anaknya? Wulan hanya menggelengkan kepalanya saat mendengar ucapan bapak. Apa tidak bisa diperbaiki semuanya? Lan, kasihan anak nantinya jika terlahir tanpa orang tua lengkap. Tidak bisa Bu karena aku sudah menandatangani berkas-berkas perceraian kami. Lagian dia pastinya sudah menikah lagi dengan perempuan yang lain. Pastinya yang sebanding dengannya. Lirih Wulan. Bagaimana jika suatu saat nanti Sam datang ke sini? Tanya bapak. Jangan menceritakan apapun kepadanya, Pak. Aku tidak ingin anakku nantinya diambil oleh Sam karena mereka adalah orang kaya yang pastinya akan bebas melakukan semua. Ucap Wulan seraya meminum airnya. Perih memang perasaannya. Tetapi inilah yang harus dihadapinya sendirian. Hamil tanpa suami merupakan hal yang tidak pernah dibayangkan oleh Wulan sebelumnya. Terus, apa rencana kamu selanjutnya? Tanya ibu yang menggenggam tangan Wulan. Aku mau membangun usaha sendiri nantinya setelah mempunyai modal. Mungkin setelah melahirkan. Kalau sekarang aku masih bekerja di perusahaan. Paling lama sampai kandungan membesar. Jelas Wulan dengan tersenyum tipis. Semua anggota keluarga hanya mendengarkan ucapan Wulan. Meskipun kecewa dengan pilihan yang diambil oleh anaknya tersebut. Tetapi mereka juga tidak mengetahui dengan pasti masalah apa yang sedang dihadapi oleh Wulan. Keluarganya tidak ingin menghancurkan perasaan Wulan jika mereka terus memaksakan hubungan Sam dan Wulan. Wulan menatap keluar jendela kamarnya dengan perasaan yang berkecamuk. Pikirannya menerawang jauh memikirkan bagaimana nasibnya ke depannya. Akankah dia sanggup menghadapi semuanya dengan sendirian? Wanita itu tersenyum saat teringat dengan kebersamaannya dengan sang suami. Detik selanjutnya malah menangis saat teringat perlakuan mertuanya. Rasa sedih dan pilu tidak bisa dia sembunyikan karena di usianya yang masih 20 tahun sudah menyandang status janda. Dan sebentar lagi dia akan menjadi orang tua tunggal untuk anaknya. Terbayang saat mereka bergurau bersama. Janji-janji manis Sam kepada Wulan. Semuanya seakan berlomba-lomba hadir di depan matanya.